Perputaran bisnis pariwisata di Jogja itu sekitar 6,5 triliun per tahun. Sederhana pertanyaannya, yaitu, Mas, jenengan kan bikin coklat ya. Kenapa nggak bikin coklatnya itu dari biji kakao petani saja, Mas? Wah, nah kalau saya bikin coklat dari biji ini mesti modalnya gede. Karena mesin untuk membuat coklat itu nggak ada yang ratusan juta, biasanya miliaran. Coklat dalam itu sudah pernah mau tutup karena kita tinggal punya uang untuk gaji karyawan itu 3 bulan. Besar kemungkinan gagal. Nek ora gagal, duitnya entek akeh. Perkenalkan, nama saya Wetness Arya Yuda. Di Coklat Dalam, saya itu sebagai co-founder dan tukang riset. Coklat Dalam itu sebetulnya usaha kami berdua, saya dan istri. Tapi mungkin agak berbeda dengan teman-teman UMKM yang lain ketika membangun bisnis. Walaupun skalanya masih UMKM, kami itu bikin riset sebelum kami bikin Coklat Dalam. Jadi kita melihat bahwa pariwisata di Jogja itu kan sebetulnya cukup gede uang yang berputar. Tahun 2013 itu data yang menyatakan kunjungan wisatawan ke Jogja itu sekitar 6,5 juta per tahun. Lalu pengeluaran wisatawan itu ya rata-rata 1 juta. Dari situ kita bisa menghitung bahwa perputaran bisnis pariwisata di Jogja itu sekitar 6,5 triliun per tahun. Kalau kemudian wisatawan datang ke Jogja, pasti kan butuh oleh-oleh. Ya udah, kita bikin bisnis oleh-oleh. Yuk bikin apa? Oleh-oleh apa? Nah, itu yang kami risetkan. Risetnya pakai sosial media. Kebetulan di sosial media yang lagi rame waktu tahun 2012 itu Twitter. Kita melakukan riset selama 2 bulan setiap hari Senin, karena asumsinya orang pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu berwisata ke Jogja. Lalu beli oleh-oleh. Lalu hari Seninnya mereka akan bercerita di sosial media Twitter itu, saya barusan beli apa? Atau mungkin saudaranya atau keluarganya bercerita, saya barusan dikasih oleh-oleh sama teman saya, sama saudara saya, produk X. Nah, itu yang kami lakukan risetnya selama 2 bulan pada bulan November dan Desember tahun 2012. Ternyata untuk produk makanan yang paling dicari di Jogja itu gudeg, bakpia, dan coklat. Yelalahnya coklat, itu yang bikin baru 14. Makanya kemudian kita pikir, kayaknya coklat ini bisa jadi potensi bisnis yang bagus. Yang nyari banyak, yang bikin sedikit. Jadi itu awal mulanya kami bikin Coklat Dalam. Kita harus bikin coklat kayak gimana. Nah, itu yang pakai ribut. Karena untuk menentukan produk yang bagus itu, kita punya latar belakang yang berbeda. Istri saya orang ekonomi, saya orang teknologi pangan. Kita ngobrolin produk yang bagus aja, itu berbeda persepsi. Buat saya, produk yang bagus itu ya produk yang bahan bakunya bagus, diproses dengan cara yang benar, kemudian memberikan manfaat buat konsumen dan sebagainya. Yang khasnya anak produk lah. Buat istri saya, produk yang bagus itu sederhana, yaitu produk yang dibeli konsumen. Ya toke itu bisa 2 bulan sendiri mas ributnya. Baru setelah kita sepakat, oke, kita akan bikin coklat dengan kualitas seperti apa yang kami rasa berdua cukup baik dan dibutuhkan oleh konsumen, baru kita bikin produk. Nah, inilah yang ada di sebelah ini produknya. Hasil riset selama beberapa bulan ketemu coklat yang tidak hanya produknya bagus, tapi juga menceritakan tentang budaya Jogja. Karena kita tuh berharap bahwa coklat itu sebagai oleh-oleh tidak hanya rasanya enak, tapi bisa menceritakan tentang budaya Jogja. Bisa jadi brosur tentang budaya Jogja. Sopor-sopor bisa menceritakan tentang aneka keluhuran budaya Jawa dan Yogyakarta. Berdasarkan riset yang kami lakukan, coklat itu adalah oleh-oleh yang paling nggak mikir. Karena yang beli maupun yang dikasih itu pasti suka coklat. Jadi coklat itu sebetulnya sustainable aja kalau secara bisnis. Cuman rasanya mungkin harus mengikuti perubahan perilaku konsumen. Bahkan bakpia pun itu juga berubah. Buat kami yang penting untuk bisa menjadi tetap top of mind-nya konsumen itu adalah inovasi. Makanya Coklat Dalam itu akan selalu punya inovasi setiap tahun.
Sebetulnya idealnya itu per 3 bulan. Tapi saya dimarahin sama tim produksi. Ganti-ganti terus Pak, kesel iki. Le mikir, mbok setahun pisan mawon. Nah, ya sudah saya manut. Tapi tentu kita akan ada adjust, ada perubahan. Jadi yang dulu-dulu itu mungkin sudah harus diperbaharui rasanya. Karena mungkin sudah nggak relevan dengan anak muda sekarang yang sukanya sudah mulai berubah. Kerjaan pemilik bisnis itu akhirnya cuma 2 yang penting. Tujuan utamanya adalah menghasilkan konsumen. Untuk menghasilkan konsumen atau pembeli, itu kerjanya cuma 2. Marketing dan inovasi. Titik. Nggak ada produksi, nggak ada keuangan, nggak ada akuntansi, nggak ada pajak, nggak ada wes rano liyane. Cuman 2, marketing dan inovasi. Karena itu yang akan menghasilkan penjualan, menghasilkan pendapatan. Yang lain bukan jangan dikerjakan, berikan ke orang lain, delegasikan, bikin tim untuk kerjakan yang ini. Sehingga foundernya atau pemilik bisnisnya bisa fokus di marketing dan inovasi. Nah, marketing sekarang itu kan udah luar biasa ya. Jangankan yang online, yang offline aja itu sudah luar biasa susahnya sekarang. Apalagi yang offline, apalagi dengan adanya TikTok Shop, apalagi sekarang adanya AI, sekarang bikin influencer aja bisa pakai AI. Juk kon piye ki marketing lesinawi iki, ini sudah satu kerjaan sendiri. Belum lagi inovasi, mikirin produk tahun depan mau kayak gimana. Sekarang lagi awal tahun ya. Trennya sudah berubah. Generasi berubah, sekarang sudah mulai lahir generasi beta. Kemarin generasi alpha, sekarang generasi beta. Generasi beta kesenangannya kayak ngopo? Mau dipikirkan sekarang lagi karena 7 tahun dari sekarang tuh mereka sudah mulai membeli produk tuh. Jadi kerjaannya founder itu, pemilik bisnis itu cuma 2 itu, mecahin dasi gitu. Kita fokus di yang ini aja. Kami di Coklat Dalem pun itu cara marketing di awalnya itu bukan dengan cara langsung promosi di Jogja. Ora payu mas. Orang Jogja itu nggak percaya kalau yang ngomong orang Jogja. Tapi kalau yang ngomong orang Jakarta lain cerita. Padahal barangnya sama. Akhirnya kami lebih banyak pamerannya di Jakarta. Lalu kemudian orang Jakarta yang datang ke Jogja untuk berwisata lalu nanya, tahu nggak brand Coklat Dalem? Wah nggak tahu. Saya dapat nih pas pameran di Jakarta, bentuknya kayak gini, alamatnya di sini. Tahu nggak alamat ini? Oh tahu. Dianterin lah. Terus kemudian itu selalu kami catat. Jadi kalau setiap orang yang datang ke Coklat Dalem itu kami catat tahunya dari mana gitu. Ada yang tahu dari saudara, tahu dari pameran di Jakarta. Di awal-awal tuh selalu begitu ceritanya. Oh memang strateginya tuh harus nabok nyilih tangannya wong. Dan itu ternyata memang terbukti. Jadi itu yang kemudian ya kita pakai sebagai strategi. Bisnis saya yang umurnya masih panjang tuh tinggal Coklat Dalem. Bisnis-bisnis saya yang sebelumnya ya tentu saja sudah tutup. Jadi bisnis itu ternyata nggak bisa kalau kemudian otaknya hanya satu. Nggak bakal kuat. Minimal bisnis itu idealnya ya 3. Tapi minimal ya 2 lah, supaya bagi-bagi kepala. Yang satu ngurusin operasional, satu ngurusin marketing dan penjual, dan operasional juga gitu ya, keuangan terutama. Kalau semuanya dipegang satu orang itu nggak bakal kuat. Atau kalaupun bisa kuat, nggak akan besar. Karena untuk skala tertentu itu jelas akan butuh orang banyak. Jadi misalnya satu bisnis dari 0 sampai 100 juta omsetnya, itu satu orang bisa. Sampai 300 itu sudah mulai agak keteteran. 500 juta ke atas omsetnya nggak bakal bisa dipegang satu orang. Jadi kebetulan saya di lelahnya punya partner yang bisa berbagi tugas. Bisnis bisa panjang umurnya itu bisa punya survival yang lebih tinggi jika tujuannya itu lebih panjang dari sekedar punya bisnis atau uang. Ini buktinya saya rasakan ketika COVID. Coklat Dalem itu sudah pernah mau tutup karena kita tinggal punya uang untuk gaji karyawan itu 3 bulan. Bulan Maret tahun 2020, pas COVID-nya lagi lucu-lucunya itu Jogja seperti kota mati. Jam 6 sore itu semua lampu di jalan ini sudah mati, nggak ada orang lewat sama sekali. Jam 12 siang itu kita bisa main sepak bola di jalan saking sepinya. Nggak ada apapun yang bisa menggerakkan manusia pada waktu itu. Waktu kami mulai itu kami menggunakan asumsi Jogja adalah kota pariwisata yang dikunjungi 6 juta wisatawan setahun. Pas COVID bablas. Itu waktu itu mendekati Lebaran. Biasanya Lebaran itu omset kami naik 2 kali lipat.
Jadi untuk menyiapkan lebaran tuh kami sudah beli bahan baku sejak bulan Desember itu 2 kali lipat. Lalu kemudian kami buat jadi coklat. Bulan Maret 2020 gudang kami penuh tapi nggak ada penjualan. Terus konpi. Tim keuangan bilang, Pak, ini kita cuma bisa bertahan sampai 3 bulan lagi. Terus gimana? Ini kalau 3 bulan lagi nggak ada perubahan, mungkin kita harus tutup. Waktu itu suasananya udah nggak menyenangkan. Lalu kemudian saya nanya, di gudang ada berapa banyak coklat? Oh, banyak banget, Pak. Dia caranya bisa membuat coklat ini laku. Lalu malam itu kemudian saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang kebetulan teman-teman saya banyak yang dokter di rumah sakit. Betapa susahnya mendapatkan APD. Nggak ada barangnya. Jadi satu dokter itu harus pakai APD cuma sekali selama mereka praktek. Dan selama mereka pakai APD itu artinya mereka tidak boleh copot, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ke kamar mandi, karena sekali copot itu APD harus dibuang. Kita bisa bayangkan betapa melelahkannya satu shift seorang dokter atau seorang nakes. Setiap shift itu sebuah penderitaan. Ketika itu kemudian saya tanya ke mereka, kira-kira kalau tak kasih coklat, kamu mau nggak untuk bisa merecovery? Karena coklat itu energinya cukup, kalorinya cukup, kita bisa menambahkan apapun ke dalam coklat untuk membantu mengembalikan stamina. Mau? Akhirnya kemudian kita kirimkan coklatnya ini ke rumah sakit Panti Rapih, JIH, Bethesda, sama RSUGM. Kami kirimkan, kami ceritakan di sosial media. Waktu itu kita mengirimkan menggunakan ojol karena yang boleh berkeliaran di Jogja waktu hanya ojol. Kita ceritakan bahwa kita mendonasikan coklat begini. Tiba-tiba DM banyak. Aku mau dong ikutan. Aku donasi, buatin jadi coklat, kirimin ke rumah sakit ya. Kebetulan awalnya teman-teman kami, lalu kemudian kami mulai untuk membuat coklat, lalu kemudian akhirnya kita kepikiran, udahlah kita bikin jadi movement saja sekalian. Bikin campaign tulung tinulung, saling menolong. Buat teman-teman yang berdonasi, kami buatkan jadi coklat, coklatnya kami kirimkan ke rumah sakit, sehingga kemudian teman-teman dokter itu bisa merecovery tenaganya setelah mereka menggunakan APD. Gerakan itu tadinya cuma di Jogja, kemudian didengar banyak orang, dibantu sama teman-teman dari Indonesia Brand Activist Network, sampai akhirnya bikin programnya se-Indonesia. Dan tahun 2020 yang tadinya kita mau tutup dalam waktu 3 bulan akhirnya bisa survive. Di situ kita belajar kalau kita punya mimpi yang panjang itu, mbuh piye caranya nanti ada tangan Tuhan yang nolong lah, kira-kira gitu. Kami itu pertama-tama cuma sederhana saja, Mas. Kami bikin coklat itu ya pakai coklat dari pabrik, dari industri. Sesederhana bikin coklat, beli dari toko bahan makanan, terus dilelehkan, dicampur sama ekstrak rempah gitu, atau kopi atau apapun, sampai kemudian menjadi coklat, bisa dibuat coklat. Tapi tahun 2014 itu kebetulan kami ketemu dengan satu kelompok petani dalam sebuah acara gitu, dan mereka melakukan sebuah pertanyaan yang sangat menohok. Sederhana pertanyaannya, yaitu, Mas, jenengan kan bikin coklat ya? Iya Pak, kami bikin coklat. Kenapa nggak bikin coklatnya itu dari biji kakao petani saja, Mas? Kami ini petani kakao dari Gunung Kidul. Kenapa nggak bikin dari kami saja? Toh cuman deket, kan? Kita kan tetangga. Waktu itu yang ada di benak saya itu adalah, wah, kalau saya bikin coklat dari biji ini mesti modalnya gede. Karena mesin untuk membuat coklat itu nggak ada yang ratusan juta. Biasanya miliaran, dan kami nggak punya modal sebanyak itu. Bilang ke bapak itu akhirnya, Pak, saya ngapunten mohon dikasih waktu dulu buat belajar untuk bisa membuat coklat dari biji kakao petani. Saya belajar hampir setahun, nanya ke sana sini, ketemu mentor yang dari Belanda yang kebetulan baik hati. Beliau mau ngajarin membuat coklat dari biji. Tahun 2015 itu akhirnya kami bisa membuat coklat dari biji. Produk pertama kami yang berhasil kami buat itu kami bawa ke petaninya. Dan itu buat saya jadi sangat pengalaman yang luar biasa, karena petaninya bilang, seumur-umur saya nanam kakao tuh Mas, saya baru pertama kali ngerasain coklat dari kebun saya. Beliau menanam kakao tuh dari tahun 1992. Buat saya itu jadi sebuah penghargaan yang jauh lebih berharga dibandingkan apapun. Dan kemudian mulai saat itu kami membuat coklat dengan brand Bonbeans.
Ini adalah coklat yang kami buat dari petani Gunung Kidul. Saat ini kami bekerja sama dengan sekitar 3 kelompok tani di Gunung Kidul. Jadi kami juga bekerja sama dengan beberapa petani dari daerah lain, ada dari Bengkulu, ada dari Papua gitu. Nggak semuanya itu bisa menggunakan bahan baku yang sama. Tidak semua bisa menghargai kualitas yang sama. Ya jadi akhirnya yang saya bisa ambil pelajaran ya persis seperti yang disampaikan istri saya. Produk yang bagus itu yang dibeli sama konsumen. Buatlah terbaik dari yang konsumenmu inginkan. Kira-kira gitu sih. Kakao itu hanya hidup di negara tropis. 3 negara yang menghasilkan kakao paling besar di dunia itu ada di Afrika 2, Pantai Gading dan Ghana. Lalu nomor 3-nya itu tahun 2017 ya, itu nomor 3-nya Indonesia. Tapi sebetulnya kalau kita bicara coklat dari Swiss, itu pasti ada campuran biji kakao Indonesia. Yuk, terus kenapa Eropa selalu menang? Karena memang kebetulan sejak zaman Belanda dulu, kakao itu adalah komoditas yang pure diekspor. Nggak ada pengolahan sekalipun di Indonesia. Kalau kakao itu pure biji kakao kering, kirim gelondongan langsung ke Eropa. Sehingga kemudian di Indonesia itu ada budaya ngeteh, ada budaya ngopi, tapi nggak ada budaya nyoklat. Padahal kita itu negara penghasil kakao besar sejak zaman Belanda. Lalu kenapa kemudian mereka bisa besar? Ya karena teknologinya itu benar-benar dijaga rapat-rapat di Eropa. Jadi pengolahan kakao itu memang berpusatnya di Eropa untuk inovasi. Sekarang mulai bergeser, negara-negara penghasil kakao itu yo gemes. Mosok sing bathi londo tok, gitu kan. Akhirnya kemudian mereka mulai membangun sendiri-sendiri. Pantai Gading ada yang bikin, Ghana ya bikin, Indonesia ya bikin. Kita sudah mulai negara yang punya banyak pengolahan kakao saat ini. Berbisnis itu akan semakin menantang di beberapa tahun ke depan. Tapi kuncinya tetap sama. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa menemukan apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Jangan menggunakan asumsi, apalagi asumsi pribadi. Wis mesti salah. Jadi kalau mau memulai bisnis, mulailah dengan riset berbasis kesukaan konsumen atau preferensi konsumen. Mudah-mudahan jalannya lebih panjang. Bersama bermetamorfosa.